Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Mint Tekno. Di video kali ini kita akan lakukan tes gaming di smartphone terbaru dari Tekno, yaitu Tekno Pova 3 yang kemarin kita sudah unboxing. Mungkin bagi teman-teman yang belum lihat video unboxingnya bisa klik tautan di atas. Dan ngomong-ngomong soal Tekno Pova 3 ini, si doi dikenal sebagai HP gaming low budget ya. Katanya seperti itu di kolom komentar, banyak yang bilang. Dan di harga 2,3 hingga 2,5 jutaan, si doi ini memiliki spesifikasi yang cukup mantap, yaitu pakai prosesor dari MediaTek Helio G88, RAM-nya 6GB dengan storage 128GB, plus ada RAM tambahan sebesar 5GB, dan juga udah pakai baterai 7000 mAh dengan kepala charger 33 watt. Wah, mantep banget gak tuh? Tapi bukan hanya itu aja ya. Nilai lebihnya yaitu doi juga pakai teknologi C-Axis, jadi ketika buat mengetik ataupun sentuhannya getarnya itu begitu halus dan lembut ya. Gak seperti HP yang gak ada teknologi C-Axis. Berikutnya juga ada teknologi Great Head Cooling. Nah, ini yaitu doi pakai teknologi cooling system yang seharusnya di atas kertas teknologi menjadikan buat tes gaming ataupun diajak bermain lama-lama itu nggak begitu panas ya, dan juga harusnya performanya stabil. Di video ini kita akan tes apakah benar-benar berjalan maksimal atau enggak. Kira-kira seperti apa performa dari Tekno Pova 3 ini? Yuk langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel Mint Tekno dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah lainnya. Sebelum kita ke pengujian, untuk settingan Pova 3-nya kita pakai kecerahan sekitar 90% dengan volume yang sama. Terus untuk sinyalnya kita pakai WiFi ya teman-teman. Dan buat skor AnTuTu benchmark, oke, kita cek dulu di angka 251 ribuan. Untuk rinciannya kira-kira seperti ini, skor CPU dan GPU-nya. Dan untuk baterai sekarang kita standby di 99%. Dan sebelum masuk ke tes gamingnya, kita mau lihat dulu ya game space yang ada di Pova 3 ini. Kita masuk. Oke, kita sudah masuk ke game space-nya. Di sini kalau teman-teman lihat ada indikator sinyal ya. Terus di sini juga ada perkiraan main berapa jam atau berapa menit. Kita buka di pengaturan. Di sini ada mode game, panel asisten, data game, metode notifikasi pesan, arti kecanduan, dan pengaturan lanjutan dan manajemen permainan. Kira-kira seperti ini ya untuk fitur yang ada di game space di Pova 3. Di Panther Engine kita bisa lihat teman-teman bisa mengaktifkan mode kesehatan, terus dan juga di sini ada bisa memblokir notifikasi pesan, terus panggilan masuk. Oke, jadi kira-kira seperti ini tampilan game space yang ada di Pova 3. Dan langsung aja kita mainkan untuk mengetes seusah layar di Pova 3 dengan menggunakan aplikasi RealDrum. Sebelum kita masuk ke pengetesan, kita cek suhu dulu awal sebelum kita bermain. Di bagian depan di angka 31 teman-teman ya. Bagian belakang dan bagian depan dan bagian belakang di angka 31 juga. 31, berapa tadi? 1,4 kalau nggak salah. Dan langsung aja kita mainkan game RealDrum di Pova 3. Sebelumnya kita tes dulu untuk drum setnya apakah bunyi semua ya. Oke, volumenya juga kurang keras. Oke, ini gak ada masalah teman-teman ya. Semua drum setnya udah bisa kepukul dan ada suaranya. Dan langsung aja kita mainkan ya drum-drum basic dulu. Lancar banget ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk tes bermain RealDrum dengan tempo yang lambat dan juga tempo yang cepat. Saya rasa Pova 3 ini sudah cukup nyaman banget teman-teman, dan gak ada masalah delay ataupun nyendat-nyendat ya di layarnya. Ini benar-benar bagus banget. Dan untuk sentuhan layar, doi ini maksimal di 5 sentuhan, tapi secara kualitas ini sudah cukup baik banget. Oke, dan di game berikutnya, di game yang pertama kita akan memainkan game ringan dulu, yaitu game Mobile Legends.
Kita sekarang sudah ke arenanya. Sebelumnya kita cek dulu untuk grafiknya ya teman-teman. Yap, di sini untuk grafiknya refresh rate-nya tinggi dengan grafik tinggi ya. Sayangnya untuk mode high frame rate belum ada ya, teman-teman bisa lihat di sini high frame rate nggak ada. Dan kira-kira seperti ini rata kanan semua ya di POVA 3. Semoga aja nanti di-update. Dan untuk mode gamenya di sini sayangnya nggak bisa menampilkan FPS teman-teman. Seperti merek-merek sebelah, seperti Xiaomi itu bisa menampilkan FPS. Dan saat awal main kualitas grafiknya ini benar-benar bagus banget. Teman-teman bisa ngecek sendiri ya. Dan Semesta Highlight pun juga nggak ada masalah. Setelah 10 menit, 11 menit kita main, di bagian depan cukup hangat, mulai terasa teman-teman, bagian layar depan. Tapi performa dari Mobile Legends masih tetap terjaga ya. Nggak ada masalah yang berarti banget, masih berjalan mulus. Kita dulu ke turret lawan. Turret yang terakhir nih. Ayolah, bolo-bolo mana nih nggak keluar. Sip. Kita sudah masuk ke turret inti. Semoga aja menang nih. Kita turun dulu. Wah, temennya nggak ada nih. Krucil. Aduh. Yang inti ini nih. Terus. Kita hajar terus. Ayo jangan sampai mati nih. Akhirnya victory. Oke. Oke, itu aja teman-teman. Setelah kita main selama kurang lebih 22 menit ya, bermain Mobile Legends di POVA 3. Menurut saya ini lancar banget, gak ada masalah, dan Semesta Highlight juga sangat bagus. Teman-teman tadi bisa lihat grafik navigasinya itu berjalan dengan baik, gak ada masalah. Dan sekarang kita cek untuk suhu dari POVA 3 ini setelah bermain 22 menit. Kita cek bagian depan untuk POVA 3, bagian layar depan di angka 41 derajat Celcius teman-teman, tertinggi seperti itu. Dan bagian depan belakang tertinggi di angka berapa nih? 39,9 derajat Celcius. Dan bagian bawah sini aman, gak ada masalah. Cuma di bagian atas ya, untuk suhunya cukup lumayan tinggi. Tapi menurut saya dengan bermain Mobile Legends saja, ini saya rasa nggak cukup tinggi sih, cuma 39 saja. Dan di game berikutnya langsung aja kita mainkan game Free Fire ya. Dan untuk baterainya ini sisa 94% teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke game Free Fire Max ya. Di sini kita lihat untuk settingan grafiknya. Tampilan. Ya, di sini rata kanan teman-teman. Kita menggunakan grafik maksimal dengan resolusi high. Terus shadownya kita aktifkan dengan filter klasik ya. Untuk FPS-nya kita pilih yang tinggi dengan auto scale yang on juga. Jadi kira-kira seperti ini untuk settingan di Free Fire Max. Sekarang kita sudah mulai turun ke arena. Dari sini teman-teman bisa lihat ya untuk grafiknya. Ini bagus ya, nggak pecah-pecah. Kita cari senjata dulu. Mana nih? Ini untuk grafiknya, bayangannya juga ada ya teman-teman. Dan saat main pun juga lancar. Suhunya sendiri ini ketika main sekitar 5 menit masih aman-aman aja sih, nggak ada yang panas banget. Yang saya rasakan masih cukup hangat-hangat aja.
Wah, ini. Sip. Aduh. Akhirnya dapat satu. Sebentar bro. Oke, doi di situ ternyata. Dapat satu lagi bro. Boyah bro, menang. Alhamdulillah. Oke, jadi kira seperti itu aja teman-teman, bermain Free Fire di POVA 3 ini menurut saya lancar, gak ada masalah. Grafiknya juga bisa mentok di rata kanan. Dan lama main tadi kurang lebih kita 15 menit teman-teman. Dan sekarang kita cek untuk suhunya dapat berapa derajat Celcius bagian depan. Di angka 42,9 derajat Celcius. Dan bagian belakang di angka 41,8 derajat Celcius ya. Bisa dikatakan ini performanya sangat baik ya, menjalankan game Free Fire sekelas game ringan. Dan ini bisa jadi rekomen buat teman-teman pecinta game Free Fire buat beli POVA 3 ini. Dan di game berikutnya langsung aja kita akan memainkan game COD Mobile. Dan untuk baterainya tadi kita lihat dulu di angka 89% teman-teman. Dan sekarang kita sudah masuk ke game COD Mobile ya, atau Call of Duty. Sekarang kita lihat dulu untuk settingan grafiknya dapat apa. Ya, di sini untuk kualitas grafik dapat di medium dengan frame rate high. Untuk grafik mode VR kita pakai yang realistis aja ya. Kira-kira seperti ini settingannya, mentoknya di POVA 3 untuk mainkan game COD Mobile. Di sini kita mulai start di baterai 89% teman-teman. Yuk kita sekarang udah masuk ke arenanya lagi teman-teman. Sekarang kita cek. Oke, kita ganti senjata dulu dari pisau ini. Kita cari tempat yang aman dulu. Kayaknya di sini aman. Kill 2 bro. Kita udah main hampir 19 menit teman-teman. Dan ini menurut saya masih nyaman-nyaman saja, nggak ada masalah yang berarti, lancar dengan settingan grafik yang cukup tinggi ya tadi teman-teman. Ini masih aman-aman saja di COD Mobile POVA 3. Dan akhirnya kita menang teman-teman. Setelah tadi kita main kurang lebih selama 20 menit ya dengan POVA 3. Menurut saya ini rekomend banget ya buat teman-teman permainkan game COD Mobile di POVA 3, nggak ada masalah, bisa mendapatkan settingan yang cukup tinggi ya. Terus untuk baterainya sekarang sisa di 84%. Sekarang kita cek untuk suhu bagian layar depan di angka 41,8 derajat Celcius. Sedangkan bagian belakang sekitar 40-an teman-teman ya, 40,2 derajat Celcius. Dan ini masih cukup ya, nggak begitu panas banget sih, masih cukup hangat-hangat aja. Lanjutnya kita akan mainkan game berikutnya, yaitu game Aspal 9. Baiklah, kita sudah masuk ke game Aspal 9. Kita kecilkan dulu volumenya. Di sini untuk settingannya saya pilih default saja ya, karena di settingan tingginya itu tadi dapat peringatan apabila HP-nya akan menutup sendiri untuk settingan tinggi itu ya. Jadi kita pakai settingan default aja. Wah, agak lemot juga nih yang merah. Salet nos lagi. Aduh, natap bro.
Aduh, jaringan tidak sinkron. Oke, gas terus bro. Ada hujan juga nih. Kita tetap gaspol ya. Kita pakai ini lagi. Akhirnya kita finish. Akhirnya kita finish teman-teman. Udah gitu aja, kita mainkan game Aspal Speedrun kurang lebih 15 menit dengan settingan defaultnya dan berjalan cukup lancar selama 15 menit ini. Oke, untuk baterainya kita cek di 81% dengan suhu, kita lihat suhu di angka 41,9 derajat Celcius untuk bagian depan, dan bagian belakang di angka 40,8 derajat Celcius teman-teman. Menurut saya ini nggak terlalu panas ya, masih cukup adem aja. Dan kesimpulannya, mainkan Aspal 9 di POVA 3 ini berjalan dengan baik dengan grafik yang menurut saya sih masih ya cukup oke lah, nggak burik-burik amat karena settingannya hanya settingan default. Tapi overall ini recommended buat dimainkan di POVA 3. Dan selanjutnya di game berikutnya kita akan memainkan game PUBG Mobile. Sekarang kita sudah masuk ke game PUBG Mobile. Sekarang kita cek untuk settingan grafiknya dapat apa ya. Oke, sama seperti sebelumnya pas di video unboxing. Mentok di XD High, bisa di Smooth Ultra, juga Balance Ultra. Kita ajar dulu. Yaelah, susah banget deh. Terlebih layarnya juga lebar ya, jadi nge-swipe layarnya itu bener-bener puas, nyaman, dan responnya juga bagus, nggak ada delay. Terus layarnya ini juga lembut, nggak licin-licin banget juga. Ini padahal saya belum pasang tempered glass bawaannya ya, ini masih polos-polosan saja ini saya pakai. Main sudah sampai 15 menit, suhu layar depan dan belakang udah mulai cukup hangat. Kita tes lagi gyronya ya, teman-teman bisa lihat gyronya seperti ini. Aduh, kok malah ini. Yap, gyronya ya masih cukup oke, nggak jelek-jelek banget, tapi ya nggak responsif sih. Kita cek-cek dulu, barangkali ada lawan nih. Kita keker. Dulu itu. Oke. Oh iya teman-teman, saya lupa ini mau menjelaskan sedikit tentang fitur game space yang ada di POVA 3 ya. Oke, terutama buat bermain PUBG Mobile. Kita bisa pakai magic button ini. Ya, tombol volume dan juga tombol plus minusnya ya, volume itu bisa kita edit. Jadi seperti ini kita buat tembak ya. Ini contohnya pakai volume up ya. Ya, ini bisa buat nembak. Terus volume down-nya juga bisa buat tembak. Jadi kira-kira seperti itu fitur button magic yang ada di POVA 3. Dan ayo. Ke bagian satu nih. Terus diserahlah, ini sudah. Oke, gitu aja teman-teman. Setelah tadi kita main game PUBG Mobile dengan settingan Balance Ultra. Tapi overall soal performa dan juga layar POVA 3 ini bermain PUBG Mobile udah sangat baik. Meskipun tadi ada battle, nggak terjadi nge-lag ataupun patah-patah ya, masih tetap stabil. Setelah main selama 30 menit, kita cek baterainya di 75%. Sekarang kita cek untuk suhu layar depan, dapat berapa derajat. Di 41,1 derajat Celcius tertingginya, dan di belakang sekitar 41,4 derajat Celcius ya teman-teman. Dan di game berikutnya kita akan memainkan game PES 2022. Sekarang kita sudah masuk ke game PES 2022 ya. Kita untuk grafisnya pakai standar dengan FPS 30 fps. Oh, kita udah masuk ke gamenya teman-teman. Oke, kita oper-oper dulu. Dari sini kelihatan
navigasinya nggak begitu smooth ya teman-teman. Settingan standarnya. Yuk kita tembak. Waduh, yaelah. Tapi secara grafis di sini udah cukup oke ya dengan settingan standar. Ya Allah, ya Allah, ya. Oke, kira-kira gitu aja teman-teman main PES 2022 ya dengan settingan standar, FPS-nya 30 fps. Menurut saya di settingan ini tuh masih cukup level ya memainkan PES 2022. Meskipun nggak begitu responsif untuk tombol navigasinya, tapi sejauh ini sih masih cukup level dan cukup menyenangkan. Dan sekarang baterainya di 72%. Kita main kurang lebih sekitar 22 menit plus dengan tadi update. Sekarang kita cek untuk suhu setelah kita bermain 22 menit. Di bagian depan di angka 38 ya, 0,1 derajat Celcius. Bagian belakang kita cek di angka 38,2 juga sama derajat Celcius. Dan di game terakhir kita akan mainkan game super berat yaitu Genshin Impact. Dan di game terakhir kita akan mainkan game Genshin Impact. Sekarang kita sudah masuk ke gamenya. Untuk baterainya kita start di 71% teman-teman. Berikutnya kita lihat untuk settingan grafisnya ya. Oke, secara default di sini pakai settingan grafik rendah dengan FPS di 30 fps teman-teman. Oke, kita pakai settingan ini aja ya. Kira-kira seperti apa performanya buat bermain Genshin Impact di Honkai Impact 3. Wah, ini belum main tapi udah agak cukup nge-lag teman-teman. Dan grafiknya ini emang nggak begitu tajam ya, karena emang grafiknya rendah. Lagi nih, seru. Yuk kita hajar. Kita ganti karakter nih, pakai panah. Gimana ini? Dan akhirnya musuhnya udah mati. Ini mana nih kotaknya? Kotak karun. Kita hajar terus. Yuk, sip. Di atas ada kayaknya. Ini kayaknya ada sih. Kita cek dulu, Bentar. Satunya tadi mana ini?
Hajar. Oke, kita buka dulu kotaknya. Itu aja teman-teman, setelah tadi kita 30 menit memainkan Genshin Impact. Sekarang kita cek untuk baterainya di angka 63 ya. Terus kita cek untuk suhunya di bagian depan sekitar 42,2 derajat Celcius, dan bagian belakang di angka berapa nih? 42,4 derajat Celcius. Kesimpulan buat Genshin Impact di POVA 3 ini masih cukup reliable ya teman-teman, meskipun di grafik terendah dengan FPS 30 fps dan kadang-kadang bisa ngedrop FPS-nya, tapi overall buat performa bermain gamenya ini masih lancar, nggak ada yang nge-lag parah ataupun patah-patah yang parah, masih cukup reliable dan bisa dikatakan ini masih bisa jadi rekomen buat teman-teman memainkan Genshin Impact di POVA 3. Dan buat suhunya sendiri tadi kita tes mentok di 42,4 derajat Celcius. Menurut pengalaman saya buat bermain game ya, pakai smartphone di harga 2 jutaan ataupun 1 jutaan buat sekelas Genshin Impact itu suhunya bisa di atas 45 derajat Celcius. Namun POVA 3 hanya mentok di 42,4 derajat Celcius. Jadi teknologi cooling system yang ada di POVA 3 ini benar-benar berjalan maksimal ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan ya teknologi ini bisa benar-benar memberikan impact ketika kita bermain game berat. Jadi kira-kira seperti itu, mainkan Genshin Impact di POVA 3. Yowes, gitu aja teman-teman tes gaming dari POVA 3 menjalankan game ringan hingga game berat. Kesimpulannya saya katakan POVA 3 ini benar-benar memberikan experience yang mantap ya buat bermain game. Tadi kita sudah tes bermain game ringan Mobile Legends, COD Mobile dan juga Free Fire. Itu lancar, nggak ada hambatan di settingan rata kanan. Terus buat bermain game yang berat seperti Aspal 9, terus ada juga PUBG Mobile dan juga Genshin Impact dan PES 2022 juga masih lancar, meskipun settingannya perlu ada kompromi ya, terutama di Genshin Impact settingannya itu bisa mendapatkan default terendah, namun buat suhu dan juga performanya masih saya acungi jempol ya buat Genshin Impact di POVA 3 ini. Itu aja teman-teman tes gaming dari POVA 3. Apabila ada kekurangan teman-teman bisa komen aja di kolom komentar, dan apabila teman-teman ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan tulis juga di kolom komentar. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.